Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waktu siang kayak gini enaknya sih tidur ya. Cuma nggak apa-apa lah, kita ngobrol berkah sebentar. Sebagai tazkirah khususnya buat kita semuanya, orang-orang yang beriman, karena Allah juga akan bersumpah di dalam Quran surat Al-Asr, wal ashri, demi masa, innal insan lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali bagi orang yang beriman dan melakukan amal soleh, yang saling mengingatkan dalam hal kebenaran dan kesabaran. Jadi biar ngobrol kitanya tuh berkah, maka kita ngobrolnya tentang pesan-pesan Nabi yang tercantum di dalam hadisnya. Tapi kali ini saya akan menyampaikan hadis yang terdapat di Arba'in An-Nawawi. Dan di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, yang pertama tentang Islam, tentang iman, yang ketiga tentang ihsan. Kalau Islam ini, rukun Islam ini ya ditegakkan di atas 5 dasar. Yang pertama ya bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah tanpa mempersekutukan dengan apapun gitu. Kalau kita syahadat, kita ngaku-ngaku muslim tapi kita masih percaya kepada dukun, peramal, ya syahadatnya harus dibetulkan lagi. Karena syahadat di sini bukan hanya kita mahir mengucapkan dengan lisan, tapi kita masih melakukan sekutu kepada selain Allah. Itu harus diluruskan. Ya, jadi betul-betul tauhidnya ini lurus tanpa mempersekutukan Allah dengan apapun. Yang kedua, mendirikan sholat. Mendirikan sholat, kalau kita hanya belajar di rukun-rukunnya saja dan bacaan dan gerakannya saja, insya Allah dalam waktu beberapa bulan atau bahkan minggu udah bisa. Tapi kita melatih hati kita biar bisa menghadirkan Allah gitu kan di dalam hati kita saat dalam keadaan sholat. Dengan sholat itu hati kita jadi betul-betul bersih gitu. Dengan sholat itu kita jadi benar-benar berperilaku mulia, akhlaknya baik. Itu yang betul-betul harus terus diperjuangkan. Karena ya gak mudah gitu. Makanya kenapa di dalam Al-Quran itu dijelaskan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya kalau orang sholatnya udah bener, itu akan berefek kepada perilaku dia. Gitu ya. Karena menggapai sholat itu benar atau enggak itu ya memang harus diperbaiki dengan kita banyak mempelajari tentang Islam. Apa sih sholat itu, hakikat sholat, bagaimana biar bisa khusyuk dalam sholat. Tentu itu ya didapat gak seperti kita membalikkan telapak tangan, gak mudah gitu. Tapi memang selain daripada kita mempelajari ilmunya, selain daripada kita terus duduk di majelis ilmu yang menjelaskan tentang Islam, tentang bab sholat, tentang bab syariat dan lain sebagainya, tentu di situ juga kita harus mampu melawan hawa nafsu kita supaya kita menjadi hamba Allah yang ridha dengan semua
apapun syariat yang sudah Allah tetapkan. Suka tidak suka ya kita sami'na wa ta'na gitu. Bahkan kita udah levelnya atau kategorinya adalah kami mencintaimu ya Allah gitu. Sehingga ketaatan pun itu tidak menjadi berat buat kami. Ketika Allah melarang itu juga buat kami tidak berat karena memang rasa keimanan yang sangat kuat, rasa kecintaan yang sangat kuat kepada Allah, sehingga kita mampu dan sangat mudah untuk meninggalkan apa yang Allah tidak suka dan menjalankan apa yang Allah suka. Dan di situ kan proses. Harus terus mengkaji ilmu, mengkaji tentang Islam dengan benar gitu. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Zakat ini bukan hanya zakat harta saja, tapi zakat di sini juga ada zakat fitrah, itu setahun sekali. Kalau zakat harta itu dikeluarkan saat harta yang kita punya, baik itu perolehannya dari hasil pertanian, hasil dari peternakan, perdagangan, ataupun misalkan dari harta penemuan, harta rikaz ya. Maka kita harus mengeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisab dalam 1 tahun. Itu namanya zakat harta. Dan yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa bukan hanya menahan haus dan lapar saja, tapi ya memang harus bisa menahan amarah, menahan lidah kita untuk tidak menggunjing orang lain, menahan pelit gitu, sifat pelit kita gitu, menahan sifat-sifat buruk yang lain yang kita punya gitu di dalam diri kita. Karena kan yang namanya manusia itu kan ada nafsu yang mengajak kepada kebaikan, ada nafsu yang mengajak kepada keburukan. Disitulah kita memang harus betul-betul bisa mengarahkan nafsu yang baik dan nafsu yang buruk ini, supaya yang nafsu yang baik inilah yang menang, sehingga kita melakukan amalan-amalan sholih yang Allah ridha gitu. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja, menahan syahwat di siang hari, bukan hanya itu, tapi menahan semua perilaku-perilaku buruk kita jangan sampai dilakukan gitu. Dan yang kelima adalah pergi haji ke Baitullah. Pergi haji ke Baitullah, jika mampu melakukan perjalanan ke sana silakan. Mampu di sini ya tidak hanya finansial, tapi juga mental. Karena untuk mendapatkan haji mabrur itu bukan dilihat dari finansialnya yang banyak gitu. Tapi mabrur, kita mendapatkan haji mabrur itu kan memang balasannya surga ya. Jadi gak mudah untuk mendapatkan itu semua. Kita harus betul-betul menjalankan rukun-rukun haji, meninggalkan apa yang dilarang saat haji, dan juga kita betul-betul menambah amalan-amalan sunnahnya pada waktu kita melaksanakan ibadah haji gitu kan. Dan kita betul-betul meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela, betul-betul kita sungguh-sungguh gitu dalam ibadah. Gak mudah gitu. Makanya kan haji mabrur itu balasannya adalah surga. Dan apa itu iman? Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, dan kepada hari akhir, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi kita beriman kepada Allah, kepada semua apapun yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita juga harus mempercayai malaikat-malaikatnya, bahwa malaikat-malaikat itu adalah utusan Allah, bukan anak perempuan Allah gitu yang dikatakan oleh orang-orang yang disesatkan oleh Allah gitu. Kita jangan sampai mengatakan itu gitu. Karena malaikat itu adalah utusan-utusan Allah gitu. Kita juga harus percaya kepada utusan-utusan Allah.
Kita juga harus percaya kepada kitab-kitabnya gitu, yaitu Al-Quran. Karena kitab Zabur, Injil, Taurat itu kan sudah disatukan ya menjadi dikumpulkan menjadi satu di dalam Al-Quran gitu. Kita percaya kepada utusan-utusan Allah, bukan hanya kepada Nabi kita Muhammad SAW saja, tapi memang kita juga percaya kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad gitu. Mereka semuanya adalah utusan Allah gitu. Jangan sampai kita mengikuti kepercayaan orang-orang yang menganggap Tuhan itu trinitas, punya ibu, punya anak. Itu udah kesalahan yang sangat fatal. Bahkan dijelaskan di dalam Al-Quran, hampir-hampir saja gitu kan langit itu runtuh gitu ketika mendengar ucapan orang-orang yang menyatakan bahwa Tuhan itu 3 gitu. Dan juga percaya kepada hari akhir. Hari akhir ini sudah pasti ya, kedatangannya itu sudah pasti ya, ditandai dengan ya hancurnya alam semesta dulu. Semua alam semesta yang ada di dunia ini hancur lebur, tidak tersisa gitu. Semua makhluk Allah semua dimatikan gitu. Jadi kita harus mempercayainya gitu, harus mengimaninya. Dan juga kita percaya kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kita misalkan mendapatkan takdir yang memang kurang membahagiakan, ya kita harus mengimani ya bahwa ini ketetapan Allah. Pasti menurut pandangan kita buruk, tapi menurut pandangan Allah itu adalah baik gitu. Seperti memang yang terjadi di negara Palestina ya, di Gaza gitu. Mungkin bagi kita, ya Allah kok begitu ya, tega banget, kasihan banget, kok rakyat-rakyat yang di sana mendapatkan musibah yang bertubi-tubi gitu kan, dengan dibantai, dibombardir, ya pokoknya gitulah gitu sama orang-orang ya Zionis gitu ya. Tapi kenapa pertolongan Allah tuh belum datang gitu? Ya itu semua udah ketetapan dari Allah gitu. Semuanya ada hikmahnya. Hikmah yang bisa kita ambil dengan kejadian saudara muslim kita yang di sana. Apakah ada gitu kepedulian kita sebagai seorang muslim? Minimal lah mendoakan mereka gitu. Kalau kita nggak mampu membantu mereka dengan kekuasaan kita, dengan uang kita, harta kita, ya minimal kita peduli sama mereka. Doakan mereka, sampaikan kepada dunia bahwa perilaku Zionis itu adalah kesalahan yang sangat fatal gitu. Karena yang dihancurkan kan ya anak-anak kecil, para perempuan, orang-orang tua yang memang mereka dalam keadaan istirahat gitu kan. Mungkin kelaparan, lagi menahan lapar juga kan, karena memang di sana itu luar biasa dijajahnya. Itu ya hikmah yang bisa kita ambil bagi orang-orang yang beriman yang ada di seluruh dunia gitu. Rasa empati dan simpatinya itu bagaimana gitu. Apakah orang yang beriman ini mengamalkan apa yang Allah perintahkan, bahwa saudara muslim dengan muslim lainnya itu ya muslim dengan muslim yang lainnya itu bagikan saudara dan bagikan satu tubuh ikatannya gitu. Apabila tubuh yang lainnya itu sakit, maka ikut sakit juga gitu. Jadi bahkan orang-orang yang membela di hadis riwayat Tirmizi itu, orang-orang yang membela kehormatan kaum muslimin gitu kan, maka Allah akan ganjar, Allah akan ganti gitu dengan pahala yang berlipat-lipat, dan Allah juga akan menyelamatkan dia dari panasnya api neraka begitu. Dan juga untuk saudara-saudara muslim kita yang di sana gitu kan, ada hikmah di balik itu semua. Apa hikmahnya? Mereka ya diuji dari kesabarannya, diuji dengan ketawakalannya, bagaimana saat mendapatkan kesedihan yang bertubi-tubi gitu kan, kesengsaraan yang luar biasa, bagaimana menyikapinya gitu atas semua ketetapan Allah. Kalau mereka sabar, maka Allah ganti surga. Bahkan di dalam hadis dijelaskan, apabila hamba itu Allah sudah tetapkan mendapatkan surga Firdaus misalkan ya, tapi dengan amalannya itu tidak mencukupi, maka Allah akan memberikan cobaan demi cobaan, musibah demi musibah gitu kan. Ketika orang itu sudah melewatinya, Allah sampaikan orang tersebut ke jannahnya Allah yang sudah ditetapkan, yaitu surga Firdaus gitu misalkan gitu ya. Jadi memang ya
perlu banget gitu kita mengimani takdir Allah. Karena ya takdir Allah itu Masya Allah gitu. Mungkin di pandangan kita buruk, kenapa sih nggak nolong-nolong gitu kan. Perasaan setiap hari di video lewat, ada lagi orang-orang gajah gitu kan. Bahkan kemarin terjadi di Rafah itu kan, itu pengebom 1 ton kan di bom di situ, itu sampai ada anak-anak yang memang terputus kepalanya dengan badannya kan. Aduh, luar biasa deh. Sangat menyakitkan banget, sangat menyedihkan banget. Ya wajar gitu. Kita mungkin ada, kenapa sih nggak tolong-tolong gitu kan. Sampai nggak apa-apa deh kiamat gitu kan. Yang penting nggak dijajah lagi merekanya, saya nggak tega gitu. Setiap hari harus melihat informasi atau berita-berita tentang orang-orang yang digajah di sana gitu. Penyiksaannya Masya Allah luar biasa, nauzubillah gitu, sadisnya banget gitu. Itu pelajaran juga buat kita gitu, seorang beriman, orang-orang yang sedang mendapatkan musibah, dan juga manusia pada umumnya, biar tahu nih, karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan kejahatan, karakteristik orang Zionis itu seperti apa. Jelas kan, terbukti. Memang mereka itu kerasnya luar biasa gitu. Kalau dibilang punya hati, ya punya hati, tapi nggak punya perasaan gitu. Karena ya udah nggak nalar kan kejahatannya. Itu sudah diberitakan oleh Allah gitu. Yang sangat keras melakukan permusuhannya terhadap kaum muslimin adalah yaitu Zionis. Dan terbukti manusia semua menyaksikan, bukan hanya untuk orang-orang beriman gitu. Oh ternyata kejahatannya fatal, terbukti. Bahkan melakukan demo itu tidak hanya orang-orang muslim saja, tapi orang-orang non-muslim juga. Karena sifat kemanusiaannya itu, sehingga mereka empati dan peduli kepada orang-orang yang sedang terjajah, yang memang di luar nalar gitu. Tapi kalau ada orang muslim yang memang udah sih nggak usah deh mikirin di sana gitu, itu keterlaluan gitu. Padahal mah ya, kalau kita nggak bisa bantu dengan harta kita, dengan kekuasaan kita, ya minimal doakan mereka gitu ya. Itu salah satu takdir Allah. Tapi takdir Allah itu baik dan buruknya memang harus kita terima gitu. Kalau baik menurut kita gitu kan, ya kita bersyukur. Bersyukurnya kita dengan cara apa? Dengan semakin taat kepada Allah. Kalau misalkan takdir itu buruk, ya kita bersabar gitu. Tanpa kita harus nggak taat gitu. Gara-gara kita mendapatkan cobaan-cobaan gitu yang berat, akhirnya kita pesimis. Akhirnya kita meninggalkan agama kita. Na'udzubillah min dzalik gitu. Karena kita bersyukurlah orang muslim yang memang memegang teguh agamanya, ya orang-orang yang beruntung gitu. Dan apa itu ihsan, kata Nabi? Ihsan itu ya kita beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya ia melihatmu. Kita sudah bisa belum gitu? Kita ini ibadah gitu, tapi kita itu seakan-akan Allah itu kita merasakan gitu, kita merasakan kehadiran Allah di dalam hati kita, kita merasakan bahwa Allah itu melihat kita loh gitu. Kita sudah sampai punya perasaan seperti itu belum? Kalau misalkan belum, berarti belum memiliki sifat ihsan. Makanya biar bisa memiliki sifat ihsan, maka harus betul-betul bisa terus mengasah hati kita supaya bisa menghadirkan Allah dalam hati kita. Kita betul-betul hatinya tuh merasa benar-benar kalau lagi sholat itu betul-betul Allah tuh melihat kita gitu. Bahkan dalam keadaan di luar sholat pun. Sehingga ketika kita mau melakukan kemaksiatan, itu betul-betul kita kerem gitu. Karena kita merasa Allah tuh melihat kita gitu. Makanya kalau ada orang yang di luarnya itu benar-benar soleh di luarnya, tapi di dalamnya ketika sendiri dia bermaksiat kepada Allah, berarti dia termasuk orang-orang yang riya, bisa amalannya pengen dipuji orang lain aja gitu kan. Yang kedua munafik, bisa itu kategorinya, karena tidak sesuai dengan zohir yang terlihat nampak maupun yang sir yang tersembunyi. Tapi kalau orang yang betul-betul memiliki sifat ihsan, mau dia ramai, mau dia sepi dalam keadaan sendirian, maka dia akan tetap berbuat sesuai dengan apa yang Allah suka dan meninggalkan apa yang Allah tidak suka. Karena yaitu tadi, dia merasa diawasi oleh Allah.
Dia merasa dilihat oleh Allah perbuatan-perbuatannya. Sehingga ketika mau melakukan kemaksiatan pun dia merasa takut gitu. Dan inilah ihsan. Makanya penting banget orang muslim itu memiliki ihsan. Sehingga ketika rukun Islamnya sudah dijalankan, yang 5 tadi, ya syahadat, sholat, zakat, puasa, rukun imannya pun yang 6 sudah betul-betul menjadi keyakinan juga, iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya gitu, dan kepada hari akhir, juga kepada takdir baik dan buruk. Ketika kita sudah mempunyai itu, maka kita harus betul-betul memiliki sifat ihsan. Sehingga kalau kita memiliki sifat ihsan, merasa diawasi oleh Allah, merasa kita ini dilihat oleh Allah, maka kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang menghadirkan murkanya Allah gitu. Dan di dalam hadis yang kedua itu iman, Islam, ihsan, ini juga dijelaskan tentang tanda-tanda kiamat gitu. Ya, tanda-tanda kiamat. Nabi menjawab, apa sih tanda-tanda kiamat itu? Yang pertama adalah jika budak perempuan telah melahirkan tuannya. Yang kedua, jika engkau melihat orang-orang yang tak beralas kaki tanpa mengenakan pakaian. Yang ketiga, pakaian sangat miskin dan pekerjaannya menggembalakan kambing. Dan mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan yang megah. Itu kalau di hadis yang kedua ini dijelaskannya tanda-tanda kiamat ini ya hanya ada 2 karakteristik gitu. Yang pertama adalah budak perempuan yang melahirkan tuannya, yang kedua adalah ada orang yang ya tak beralas kaki, tanpa mengenakan pakaian, sangat miskin, kerjaannya cuma ngembala kambing doang gitu, bukan pemilik kambingnya ya, cuma ngembalain kambingnya orang gitu. Tapi mereka ini berlomba-lomba mendirikan bangunan yang megah gitu. Itu yang hadis yang kedua. Nanti kalau untuk tanda-tanda kiamat, untuk spesifiknya, untuk detailnya nanti dibahasnya secara khusus aja ya. Karena di sini saya ingin menyampaikan hadis-hadis Arba'in An-Nawawi sebagai tadhkirah, sebagai pengingat kita khususnya kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Hadis yang ketiga adalah An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai mereka, qala, ia berkata, sami'tu, aku mendengar an-nabiy, Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam tercurahkan kepadanya, yaqulu, bersabda, Bunyal Islam, Islam dibangun ala khamsin, di atas 5 hal, sahadati, bersaksi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa anna, dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah, wa iqamis shalah, dan mendirikan zakat, wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, wa hajjil baiti, haji ke Baitullah, wa shaumi ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Tadi sudah dijelaskan di hadis yang kedua ya, yaitu bab rukun Islam. Dan yang hadis keempat di Arba'in An-Nawawi ini, kalau memang punya buku hadis Arba'in An-Nawawi, ya sambil dibuka saja sebagai tadhkirah. Tapi kalau misalkan belum punya, bisa beli di Shopee ada, di TikTok ada, di TikTok saya juga ada. Kalau memang pengen beli silakan gitu, check out aja. Hadis yang keempat ini menjelaskan tentang apa sih hadis yang keempat? Hadis yang keempat ini menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dan takdirnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam tercurahkan kepadanya, wa huwa shadiqu, dan beliau seorang yang jujur,
Al-masduqu, lagi diakui kejujurannya. Inna ahadakum, sesungguhnya seorang dari kalian, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, fi batni, di perut ummihi, ibunya, arba'ina, selama 40 yauman, hari, nutfah. Ya. Summa yakunu, kemudian menjadi alakotan, segumpal darah, misla dzalik, selama itu pula. Summa yakunu, kemudian menjadi mudghatan, segumpal daging, misla dzalik, selama itu pula. Summa yursalu, kemudian diutus seorang, ilaikal malaku, malaikat kepadanya, fayangfuhu, untuk meniupkan, fihi ruh kepadanya, wa yu'maru, dan diperintahkan, bi arba'i, dengan 4 kalimatin, kalimat, bikatbi rizqihi, menulis rizkinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, wa saqiyun, dan celaka, au sa'idun, atau bahagia. Fawallahi, demi Allah, alladhi, yang la ilaha, tiada Tuhan ghairuhu, selain dia, inna ahdakum, sesungguhnya seorang dari kalian, la ya'malu bi amali, benar-benar beramal dengan amal ahli jannah, penghuni surga, hatta, sehingga, ma yakunu, tidak ada jarak, bainahu, antara keduanya, wa bainaha, dan antar surga, illa dira'un, kecuali hanya sahasta, faisbiku, lalu mendahuluinya, alaihi, atasnya, alkitabu, ketentuan takdir Allah, fayamalu, lalu dia beramal, bi amali ahli nar, dengan amal ahli penduduk neraka, fayadkhuluha, lalu ia pun memasukinya. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya seorang dari kalian, la ya'malu, benar-benar beramal, bi amali, dengan amal ahli nar, penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu, hingga tidak ada jarak antara keduanya, wa bainaha, dan antara neraka, illa dira'un, kecuali sahasta, faisbiku, lalu mendahului, alaihi, atasnya, alkitabu, ketentuan takdir Allah, fayamalu, lalu dia beramal, bi amali, dengan amal ahli jannah, penghuni surga, fayadkhuluha, lalu ia pun memasukinya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini tentang proses penciptaan manusia dan takdirnya. Jadi gini, kita ini di dalam rahim ibu kita itu dikumpulkan selama, jadi ada 40 hari 3 kali gitu. Ada 3 fase gitu loh. Selama 40 hari berupa sperma. Itu maksudnya ya. Kemudian menjadilah segumpal darah dalam waktu yang sama, 40 hari juga. Kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu 40 hari juga. Jadi kita ini ada 3 fase gitu di dalam rahim itu supaya menjadi sperma gitu kan. Ya 40 hari gitu kan, nutfah itu kan air yang memancar begitu loh. Ya. Jadi 40 hari, terus kemudian 40 hari lagi menjadi segumpal darah, 40 hari lagi menjadi segumpal daging. Waktunya sama gitu, 40 hari. Berarti kan kalau 40 berarti 120 hari ya. Kalau 120 hari berarti 4 bulan ya. Nah, setelah 4 bulan ini, kemudian Allah mengutus malaikat. Untuk ngapain sih ngutusnya gitu? Untuk meniup ruh kepada si bayi yang masih ada di dalam perut ibunya itu, yang umurnya 4 bulan di dalam kandungan. Kalau dijelaskan di hadis yang keempat di Arba'in An-Nawawi. Dan mencatat 4 perkara. Yang pertama adalah rezekinya, yang kedua adalah ajalnya, yang ketiga adalah amal perbuatannya, sengsara atau bahagianya. Itu sudah ada ketetapannya. Jadi amal perbuatan kita, yang keempatnya adalah sengsara atau bahagianya, sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya nih, kalau misalkan Allah menetapkan kita nih hambanya, dapat kamu itu rezekinya 1 triliun. Kalau 1 triliun itu sudah kita nikmati, sudah kita dapat, maka udah meninggal gitu. Karena sudah ditetapkan oleh Allah gitu. Semuanya sudah ditetapkan, rezekinya, ajalnya, termasuk ajalnya.
Karena ajal itu kan tidak mengenal tua, mengenal muda, bahkan ada juga bayi yang meninggal, anak remaja juga meninggal, ada juga yang baru wisuda meninggal, atau misalkan setelah wisuda meninggal, ada juga yang mau menghadiri wisuda ternyata meninggal gitu, atau misalkan beberapa minggu sebelum wisuda dia sudah meninggal gitu kan, ada yang seperti itu aja tuh nggak memandang umur gitu. Makanya kita kan diperintahkan, diingatkan terus oleh para ustadz-ustadz kita ini hidup di akhir zaman gitu kan, kita harus memperbanyak dekat sama Allah gitu kan, karena kita nggak tahu, bisa jadi tiba-tiba matahari terbit dari barat, kan emang itu ada keterangan di dalam hadisnya. Jadi taubat manusia itu, orang beriman itu tetap akan diterima kalau dua hal itu belum terjadi. Yang pertama adalah nyawa sampai ke kerongkongan, itu masih bisa diterima taubatnya. Dan yang kedua adalah matahari terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, maka taubat kita nggak akan diterima, termasuk nyawa sampai ke kerongkongan. Kalau misalkan masih nyawanya mungkin sampai kaki gitu kan, masih bisa diterima lah taubatnya gitu. Karena batasannya di dalam keterangan hadis itu adalah sebelum nyampe ke kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari barat, itu diterima taubatnya. Makanya harus betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Kita jangan sampai menjadikan Islam itu sebagai identitas saja, tapi memang betul-betul menjadikan Islam ini adalah ajaran yang memang betul-betul kita amalkan gitu, sebagai tuntunan hidup kita, sebagai panutan gitu, sebagai pegangan kita. Jangan sampai kita meninggalkan agama ini, jangan sampai kita menjadikan Islam ini hanya identitas. Kita menyatakan bahwa agama itu nggak usah deh dibawa-bawa dalam kehidupan kita, nggak bisa gitu. Kalau kita misalkan meninggalkan agama kita, misalkan kita menjadi pejabat atau kita menjadi penguasa gitu, kita meninggalkan agama kita, akhirnya menjadi penguasa yang koruptor gitu. Karena Islam ini agama yang sempurna. Apapun bisa dijawab di dalam Islam. Bisa dilihat kisah-kisahnya para mu'alaf. Mereka itu masuk Islam bukan sebab karena memang yang gak masuk akal gitu. Kebanyakan itu sebab daripada dia tertarik kepada ajaran Islam, tertarik kepada kesempurnaan Al-Quran. Banyak yang seperti itu. Makanya kita bangga dong menjadi Muslim. Karena Muslim itu ya ketika sok lihat sejarahnya, ketika seorang Muslim itu lurus, benar gitu kan, ketika dia menjadi penguasa, maka orang Muslim sudah pasti dilindungi. Orang non-Muslim pun pasti dilindungi, aman gitu. Satu negara, satu bangsa dipimpin oleh orang Muslim yang benar ya, yang benar nih, ya, yang betul-betul mengikuti apapun yang Allah atur gitu, yang takwa lah gitu, maka negara itu akan makmur. Orang non-Muslim akan terjaga. Makanya betul Islam itu adalah rahmat bagi semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ya rahmat bagi alam semesta. Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini rahmat bagi alam semesta. Ketika nilai-nilai Islam itu betul-betul diamalkan dalam kehidupan, bukan malah kita menjadi sekuler gitu. Pemikirannya udahlah gak usah bawa agama gitu kan. Ketika misalkan ada orang yang melakukan misalkan perjinahan gitu kan, udahlah nggak usah dihukum-hukum lagi, kejam amat ya Islam. Padahal gitu kan, Islam juga nggak sembarangan ketika mau melakukan hukuman kepada orang-orang Muslim gitu. Kayak mencuri, nggak mungkin lah kalau mencuri 100.000 harus dipotong tangan, kan enggak gitu. Ada prosesnya panjang banget, enggak langsung gitu. Dan ukurannya juga ada gitu. Enggak sedikit seperti itu gitu. Makanya lihat di Korsel apa di mana itu yang korupsi pejabatnya langsung kan dimasukin pokoknya di hukum mati aja langsung. Biasa aja. Kenapa saat Islam mau menerapkan hukum-hukum Allah gitu, malah dianggapnya sadis, padahal bukan sadis gitu. Untuk apa? Untuk mengerem jiwa manusia, nafsu yang mengajak pada keburukan. Ya kan jelas sekarang hukumnya tumpul di bawah ya. Tumpul di atas, keras tajam di bawah gitu. Jadi kalau untuk pejabat itu tumpul, kalau untuk yang di bawah itu keras, kan nggak nyambung gitu. Hanya gara-gara mencuri singkong jadi diadili, dihakimi sampai sebegitunya gitu. Padahal Islam sendiri
nggak akan sampai sebegitunya gitu. Kalau misalkan level kejahatannya itu hanya mencuri singkong gitu, itu ditanya dulu sebabnya kenapa bisa mencuri singkong, sebabnya kenapa bisa mencuri beras gitu kan. Ada tingkatan-tingkatannya, enggak dipukul rata sama gitu diberikan hukumannya. Itulah Islam, makanya ya ya itu tadi gitu. Kembali ke ini ya, ketetapan tadi, ketentuan rezekinya udah ditetapkan, ajal kita udah ditetapkan, makanya hati-hati kalau jadi pejabat, jadilah pejabat yang benar, kalau jadi seorang pendidik, jadilah pendidik yang benar, kalau jadi orang tua, jadilah orang tua yang benar gitu. Sekarang kan banyak orang tua malah yang harusnya menjaga kehormatan anaknya malah menodai kehormatan anaknya, kan gak nalar gitu. Ada sampai hamil ditanya ayahnya siapa, ternyata bapak kandungnya sendiri. Ini kejahatan itu udah di luar nalar kalau sekarang itu. Makanya penting banget pendidikan agama itu ya, sehingga orang tua ini menjadi orang tua yang memang betul-betul menjalankan fungsinya sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu gitu. Karena memang ada sebab kenakalan remaja itu, ada sebab daripada orang tuanya juga gitu. Ada sebab daripada orang tuanya juga. Kenakalan remaja itu. Ya, anak bisa nakal, anak selalu melakukan keburukan karena orang tuanya tidak memberikan teguran, malah dibiarkan. Atau bisa jadi orang tuanya pejabat koruptor. Hasil uang koruptornya itu dimakan oleh anak-anak dan istrinya. Itu akan mempengaruhi perbuatan buruk. Jangan sampai kita berpikir ketika kita makan uang haram, jadinya kita tidak akan ngaruh kepada kita, ternyata ngaruh gitu. Ketika kita memberikan makanan kepada anak istri kita dengan makanan yang haram, itu juga mempengaruhi sifat dan perbuatan mereka gitu. Makanya ayolah kita nih sebagai orang tua, jadilah orang tua yang lurus gitu ya. Nah bagaimanapun juga kita ini ya, walaupun memang semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, bukan berarti kita diam. Tapi kita harus betul-betul berusaha, berupaya semaksimal mungkin biar kita menjadi orang-orang yang solih di mata Allah gitu, di pandangan Allah gitu. Dan Allah ridho kepada perbuatan kita. Sehingga dengan keridhaan Allah kepada kita, Allah turunkan rahmatnya kepada kita gitu ya. Walaupun kita sudah ditetapkan sengsara bahagianya, ya udah itu kan sebagai keyakinan kita saja kepada ketentuan Allah dan ketetapan Allah, kepada takdir Allah. Tapi bukan berarti kita diam nggak berusaha, tetap harus berusaha. Memang dijelaskan di hadis yang keempat ini gitu kan, di proses penciptaan manusia dan takdirnya ini memang ada gitu salah seorang gitu yang berperilaku dengan perilaku ahli surga. Tapi kan karena memang ketetapan Allah itu sudah tertulis gitu, akhirnya dia malah melakukan perilaku ahli neraka. Dan akhirnya pun dia masuk neraka. Dan juga ada orang yang awalnya itu melakukan amalan penghuni neraka gitu. Tapi di ketetapan Allahnya orang tersebut gitu kan, ketetapan Allahnya telah mendahulinya gitu, sudah tertulis di Alkitab gitu. Akhirnya orang tersebut jadi berubah melakukan amalan-amalan perbuatan ahli surga gitu. Maka ia pun memasukinya. Jadi makanya kenapa saya sampaikan orang Islam itu jangan terlalu kepedean gitu. Orang Islam itu harus bisa menata hati gitu, merasa kita takut ya. Takut gitu kan, Allah itu takut Allah tuh meninggalkan kita gitu kan. Berarti dengan rasa takutnya itu kita harus banyak-banyak doa gitu kan, biar iman dan Islamnya tetap istiqomah gitu di dalam hati. Makanya kan sholat tuh ada di sholat itu di tahiyat akhir, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, teguhkan hati ini kepada agamamu gitu ya. Jadi
Ya terus berdoa, banyakin sholat. Kalau kita ada rasa takut seperti itu, udah takut ya, saya kan gak tahu takdirnya gimana gitu kan. Soalnya kan ada juga kan di hadis nabinya itu kalau bisa bisa jadi gitu, bisa aja gitu kan, ada orang yang melakukan amalan penghuni surga, karena memang kitab Allah itu tertulisnya dia ahli neraka, akhirnya kita melakukan amalan ahli neraka gitu. Dengan kita rasa takut seperti itu, kita terus gitu, jadi hatinya lebih mawas diri gitu, lebih ya Allah jangan sampai engkau sesatkan gitu. Banyakin doa di dalam Quran surat Al-Imran ayat 7 kan meminta petunjuk kan, supaya kita nggak disesatkan setelah Allah memberikan petunjuk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab gitu. Kita juga semakin banyak sholat gitu kan, dengan kan sholat itu kan di dalam surat Al-Fatihah itu kan ada kita meminta ke Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah hati kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang kau anugerahkan rahmat. Mereka siapa yang kau anugerahkan rahmat? Mereka orang-orang yang sholih, para nabi, para rasul gitu kan, yang mendapatkan petunjuk. Bukan jalan mereka yang kau murkai. Siapa yang kau murkai? Yaitu mereka para Zionis yang berbuat kerusakan di muka bumi, yang kejahatannya sangat bengis dan di luar nalar manusia gitu kan. Dan bukan pula jalan mereka yang kau sesatkan. Siapa? Yang manusia menganggap Tuhan itu Trinitas gitu. Jadi kita tetap minta kepada Allah agar tetapkan iman Islam kita. Kita juga harus memperbanyak zikrullah kepada Allah. Kita membaca Asmaul Husna gitu kan. Kita memperbanyak wiridan ya hak gitu kan. Baik Allah yang hak gitu kan, yang hak gitu kan. Kita juga menambah juga amalan-amalan yang terdapat di dalam hadis Nabi. Kita memperbanyak amantu billah wa rusuli, amantu billah wa rusuli, amantu billah wa rusuli, amantu billah wa rusuli. Saya beriman kepada Allah dan Rasulullah, saya beriman kepada Allah dan Rasulullah. Terus kita meminta kepada Allah gitu dengan rasa takut. Ya, jadi harus seimbang. Dan juga kita harus mempunyai rasa harapan yang sangat besar kepada Allah, sehingga kita tidak pesimis, tapi kita optimis. Jadi seimbang. Orang Islam itu memang di dalam hatinya harus seimbang antara harap kepada Allah, ya, mengharap itu adalah antara harap dan rasa takut. Ya, jadi rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah juga harus ada di dalam hati kita. Rasa harap, raja gitu, berharap gitu kepada Allah juga harus gitu. Jadi kita betul-betul antara harap takut itu harus ada di dalam hati kita. Takut gak diterima gitu amal ibadah kita karena dosa-dosa saya yang pernah saya lakukan. Dengan rasa seperti itu kita kan akan ngerem gitu untuk tidak melakukan perbuatan yang dosa gitu. Dan kita juga berharap kepada Allah, berharap optimis. Allah ya dengan optimis itu kan kita insya Allah gitu kan. Apalagi kalau kita sudah meninggalkan dosa-dosa besar, kita tidak makan makanan yang haram, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ada yang disegerakan di dunia, ada juga yang memang tersimpan di akhirat sebagai pahala di surganya Allah nanti gitu. Jadi ada harapan supaya kita juga tidak berpikir buruk kepada Allah gitu. Kita doa, ya Allah saya pengen banget punya keturunan yang sholih gitu kan. Tapi ternyata belum dikasih juga sama Allah gitu kan. Ya kitanya jadi berpikirannya positif, husnuzon gitu kan. Ya ada harapan ya terus gitu. Tapi juga kita harus ada rasa khauf, rasa takut gitu. Oh mungkin doa saya belum dikabulkan, ada dosa saya yang masih tetap saya lakukan. Contohnya masih kurang baik, masih kurang berbakti sama orang tua gitu, masih kurang berbakti sama suami gitu misalkan. Oh berarti harus diperbaiki karena doanya belum dikabulkan. Jadi antara rasa takut dan rasa harap itu kepada Allah itu ketika berdoa itu harus ada gitu, sehingga kita nggak kepedean gitu dan nggak berpikir macam-macam ke Allah. Kalau kitanya terlalu pesimis juga kan nggak baik juga. Misalkan ya kenapa sih nggak dikabulin, orang itu mau udah dikabulin doanya, kok saya emang nggak dikabulin terus sih gitu kan. Padahal ya
bukan gak dikabulin, tapi Allah itu mengabulkan semua doa orang yang beriman selama dosa-dosa besar dijauhi dan memang tubuh kitanya tidak ada barang-barang yang haram gitu. Misalkan kita makan hasil korupsi gitu misalkan, atau kita makan hasil mencuri gitu. Selama itu dijauhi, semuanya dikabulkan oleh Allah, tapi ada yang disegerakan, ada juga yang memang ditangguhkan nanti di surga gitu. Makanya harus tetap membangun optimisme dan rasa khauf kita kepada Allah, rasa harapan yang besar untuk dikabulkan doa kita itu juga penting. Dua-duanya harus ada biar seimbang. Itulah ya, makanya kita harus berjuang untuk menggapai cita-cita kita di dunia dan di akhirat. Kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena dengan rasa harapan yang besar, rasa takut yang besar kepada Allah, kita akan melakukan perbuatan atau amal ibadah itu seimbang gitu. Kita tidak merasa bangga diri gitu kan dengan semua yang dikabulkan oleh Allah gitu kan. Kita juga nggak merasa minder gitu ketika doa kita belum juga dikabulkan oleh Allah. Tapi ya orang yang beriman itu ya akan terus stabil gitu hatinya, perbuatannya. Makanya kan di dalam hadis yang sahih dijelaskan perkara orang yang beriman itu sungguh unik gitu. Ketika dia mendapatkan kesedihan, penderitaan, kemelaratan, dia sabar, maka itu kebaikan baginya. Ketika dia mendapatkan rizki yang berlimpah gitu kan, kebahagiaan, kesenangan, ketenangan hidup gitu kan, pasangan yang solih baik, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Dan sabarnya orang beriman bukan berarti ketika mendapatkan kesedihan dia jadi semakin gak taat gitu kan. Bukan, justru kalau memang orang-orang yang betul beriman mengamalkan rasa sabar ini, semakin dia mendapatkan kesedihan, semakin dia mencoba terus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitupun orang yang mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, rasa bersyukurnya itu adalah dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah semakin foya-foya ketika dapat rezeki banyak. Justru ketika dapat rezeki banyak, dia akan semakin banyak bersedekah, dia banyak ngeluarin zakat, bantu orang lain yang membutuhkan gitu kan. Ya boleh, silakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, misalkan untuk refreshing, ya silahkan, nggak apa-apa, tapi dia tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Salah satunya mengeluarkan zakat dan melakukan sunnah-sunnahnya juga dengan bersedekah gitu. Jadi semakin taat, bukan malah punya uang banyak kita malah ngumpulin barang-barang yang mubazir. Kita ngoleksi tas yang bermerek dan harganya mahal, itu kan mubazir. Alangkah lebih bermanfaatnya kalau disedekahkan buat pesantren, lembaga pendidikan, buat pembangunan masjid gitu kan, itu kan lebih bagus gitu. Itu menjadi pahala amal jariah buat kita gitu, daripada kan buat beli yang bermerek yang harganya, tas aja harganya ratusan juta kan ada ya. Orang yang mempunyai harta yang banyak itu ya berlebih-lebihan gitu, ngoleksi mobil, padahal kita butuh mobil cuma 2 gitu untuk saya misalkan sama suami gitu. Kita punyanya sampai 10 koleksi, itu kan termasuk mubazir gitu. Dan Allah itu tidak menyukai orang-orang yang mubazir. Mubazir itu termasuk orang yang boros, dan boros itu temannya setan gitu. Makanya ya penting banget kita betul-betul menjaga hati kita, supaya hati kita tuh betul-betul juhud, supaya hati kita betul-betul kuat keimanannya, ketakwaannya, ihsannya juga betul-betul tertanam di dalam hati kita, sehingga kita ketika mau melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa gitu kan, pelanggaran syariat, maka kita tidak akan melakukannya karena merasa Allah tuh melihat kita, karena rasa ihsan tadi sudah ada di dalam hati kita. Di hadis yang sebelumnya, hadis kedua, dan hadis kedua, dan di hadis yang keempat ini ya, itu proses penciptaan manusia itu 4 bulan, 40 hari menjadi air yang memancar, nutfah atau sperma, 40 hari menjadi segumpal daging, atau disebut dengan juga
alaqah, segumpal darah gitu alaqah, dan 40 hari kemudian juga menjadi segumpal daging atau mudghah gitu. Baru setelah kalau dihitungan 40 hari dikali 3 fase tadi kan jadi kan 120 hari, berarti kan 4 bulan ya. Setelah 4 bulan itu tadi Allah meniupkan ruhnya dan mencatat 4 perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi ya tetaplah walaupun sudah ditetapkan oleh Allah, kita jangan pernah berhenti ibadah, justru semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah dan dijauhkan dari siksa api neraka yang sangat pedih. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan lagi insyaallah teman-teman semuanya yang nonton live saya. Insyaallah nanti ba'da maghrib atau ba'da isya kita akan tadkirah hadis lagi. Mudah-mudahan ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita. Syukran li musyahadatikum ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.